Nah, ini ternyata tembus naik ke atas sampai ke yang paling atas ini ya, sini ya. Nah, apakah dia bereaksi? Selamat bertemu kembali di Saham Cerdas, main-main saja, yang penting hasilnya bukan main. Kali ini kita akan membahas tentang indikator yang jarang dipakai, yaitu volume ya. Biasanya orang hanya menggunakan price action. Padahal volume itu juga informasi karena dia menunjukkan berapa banyak, ibaratnya bahan bakar ya, berapa banyak transaksi yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi ya. Kita akan menggunakan indikator. Indikator yang kita pakai adalah price to volume indikator atau sering disebut dengan volume profile. Jadi kalau kita ketik volume profile, ini ada banyak indikator volume profile. Setelah saya perbandingkan, saya memilih ini nih, volume profile and volume indicator by DGT. DGT ini. Nah, bentuknya ini akan seperti ini, di mana kalau volume profile ini ada daerah-daerah di mana transaksinya besar, ini statistik volumenya, dan kemudian ada yang disebut dengan point of control, biasanya dikasih garis merah, lalu ada batas atas bawah, ini adalah 68%, jadi 2/3 transaksi itu ada di sini, ya. Ada di rentang ini. Ini adalah yang sebelah kanannya, ini yang dominan apa? Misalnya ini dominan penjualan ya, kalau yang hijau-hijau ini dominan pembelian. Jadi kita perhatikan ini dia turun, jadi banyak yang dijual, tapi dia juga membentuk pola ya, pada harga-harga tertentu lebih banyak dijual. Karena harus ada penjual dan pembeli ya, pembelinya lebih banyak di daerah-daerah ini. Ya, ya kita pilih ini, volume profile and indikator. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengetahui daerah yang sering dijadikan daerah transaksi. Ini saham BBCA selama berapa bulan sebenarnya rentangnya hanya di sekitar ini ya. Kalau kita perhatikan ini berapa besar nih ya. Nah, 13% rentangnya. Hanya naik turun di 13% ya BCA ya. Naik turun dan transaksinya banyak di sini. Oke. Nah, dan ini banyak yang jual ya di sini. Banyak yang jual di bawah. Ya, ada yang beli di bawah terus naik lagi, dijual lagi ya. Jadi banyak yang jual ini. Nah, apa yang menarik dari volume profile ini adalah mengetahui zona supply dan demand. Bagaimana caranya? Kalau ada yang banyak ini berarti banyak terjadi transaksi kan. Yang justru kita perhatikan itu tepi-tepinya, yaitu ketika transaksinya sedikit, itu artinya dia mau balik lagi. Nah, ini juga sedikit, ini sedikit ya. Jadi kalau kita gambarkan ini seperti apa, banyak lalu turun lalu banyak turun itu ya. Nah ini keseluruhan juga bisa besar. Lalu ini kita lihat ini ada ceruk-ceruk yang turun-turun ya. Nah ini nanti akan kita bikin menjadi zona. Ya. Zona itu apa? Zona supply demand. Jadi kalau biasanya ada support resisten yang digambarkan sebagai garis. Kalau zona itu ya di antara rentang itu, tapi kita tidak tahu yang mana, hanya di antara rentang. Contohnya misalnya ini zona terjadinya resisten ya atau supply ya. Jadi sampai di sini habis terus turun ya. Kemudian ini juga zona ini juga bawah ini zona ini kalau diperhatikan ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa dia itu akan bergerak di zona-zona ini. Misalnya ini saya ambil yang ceruk yang di sini ya. Ini juga diambil ceruk ya. Ya. Jadi sebenarnya dia itu bergerak di antara zona-zona ya. Ini ada zona yang lebih kecil ya. Ya, coba perhatikan ini dia
mantul balik, beli di zona ini, terus ada zona yang kecil ini, terus zona yang besar ini, terus zona kecil ini lagi, naik lagi kena zona ini, terus itu ya. Jadi masuk ke zona supply demand. Termasuk juga yang di bawah, nanti misalnya di sini ya. Di sini ini pasti, ini ternyata ini ada zona juga ya. Sama dengan membuat support resistance, tapi kali ini kita dengan bantuan volume ya. Volume, ya. Nah, disinilah seharusnya kita membeli itu di bawah cekung ini. Jadi kalau beli jangan di sini, ini malah jual harusnya ya. Harusnya beli itu di cekung-cekung ini ya. Cekung itu kurang pas ini. Sini misalnya ya. Ya, di cekung atau di sini misalnya. Nah, tentu saja kita harus tahu kapan dia kira-kira akan menyentuh ini. Karena kalau akan kita program, kita harus punya namanya trigger ya. Triggernya di mana? Nah, ini kan terjadi osilasi ya. Maka kita kasih tandemnya ini, combo ya. Pasangannya ini kita pilihkan juga osilator tapi berbasis volume ya. Ada yang namanya price volume osilator. Mana yang banyak? Nah, ini kan. Nah, ini lazy bear nih. Indikator volume zone indikator price zone ya. Atau ini nih short term volume and price oscillator. Saya biasanya pakai yang ini nih. Short term volume and price oscillator. Kita lihat sekilas penjelasannya. Short term volume, nah, dia ada batasnya ya. Jadi dia itu naik turun, tapi batasnya tidak statik seperti RSI ya. Kalau RSI kan dia ada zona atas bawah yang tetap ya. Kalau ini dia seperti Bollinger itu dia juga membesar dan mengecil sesuai dengan volatility dari price dan volumenya. Jadi di sini dia adalah kombinasi price and volume untuk membuat osilator. Jadi kalau price-nya trending dan volumenya increase, dia ditambahkan. Kalau volumenya trending down dan volumenya increasing juga dikurangkan. Ya. Kalau naik tapi volumenya decreasing itu tidak ditambahkan ya. Jadi tidak digunakan kalau terjadi divergent. Sehingga ini nanti akan menghasilkan sinyal-sinyal oversold overbought-nya di sini ya. Nah, kita bisa gunakan ini sehingga menjadi trigger. Jadi kita pilih ini. Nah, ini contohnya adalah saham BNI. Nah, kita bisa lihat volume profilnya seperti ini. Tapi kita akan coba analisis seakan-akan sebelum ini terjadi ya. Nah, misalnya saat dia pernah ini terus turun ya, terus dia naik lagi, terus turun, terus naik lagi. Ini kayaknya menarik di sini ya. Tapi ini 2020 ini COVID ya, tidak normal ya. Di sini aja lah ya kira-kira ya, misalnya ya. Setelah naik, terus dia kemudian turun lagi, terus naik lagi. Nah, kapan kita beli saat naik lagi ya. Dengan cara kita klik replay, kemudian kita pilih di sini. Ya. Nah, ini sudah kita set pada Oktober 2020 ya. Sebagai contoh saja dan nanti kita lihat replaynya ya. Nah, bagaimana kita melakukan analisis di sini kita perhatikan dalam setahun terakhir volume transaksinya terjadi di sekitar ya. Kalau volume tiap harinya ditaruh di atas kalau di indikator ini ya. Nah, kemudian kita bikin daerah-daerah yang akan menjadi support resistance ya. Atau lebih tepatnya adalah supply demand zone. Nah, ini contohnya dengan cara apa? Melihat takik di sini ya. Takik-takik di sini. Dan ini sengaja saya bikin, nah, ini supaya nanti bergerak ke depannya kelihatan. Nah, ini kalau kita lebarkan ya, sebenarnya lebih kelihatan ya takiknya ya. Sebenarnya kita bisa melakukan analisis juga di sini, tapi kan lebih mudah langsung melihat volumenya ini karena ini real terjadi transaksi ya. Transaksinya banyak di daerah ini nih contohnya ya.
Di daerah sekitar ini banyak sekali transaksi, kemudian di daerah ini juga banyak transaksi, dan dari daerah transaksi itu dia berpindah dengan relatif cepat ya, sedikit transaksinya. Itu artinya dia berpindah cepat, terjadi pergerakan ya. Ya, coba kita play, nanti dia akan naik turun, dan kalau di sini tertrigger di bawah hijau akan kita tandai ya. Mari kita lihat. Jadi dia bergerak dari zona satu ke zona yang lain ya. Kalau ini kan kita lihat dia bergerak dari zona satu ke zona yang lain. Ya, dia naik, tembus, tapi sudah, kalau kita perhatikan volumenya kecil kan ya, di sini dia akan cenderung balik ke yang bawah lagi. Nah, ini di sini terjadi retrace ya, balik ke bawah ya. Nah, tapi bisa saja dia break, yaitu ketika dia berpindah. Makanya kalau break itu dia tidak mempunyai ciri berapa, dia loncat ya, loncat ke yang atas. Kita perhatikan di sini sebenarnya sebelumnya juga ada zona-zona yang di atas ini ya. Ini zona juga ini. Ini juga zona kan. Ya, kemudian ini juga zona. Kemudian di atasnya lagi ada zona juga. Itu ya. Ups. Ya, dia berpindah ke zona ini, artinya sudah berhasil break melompati zona yang blok yang besar ini. Dia berpindah berarti mungkin ada kemungkinan dia akan bergerak di sekitar 3.000-an maupun di sekitar 3.700-an ya. Tapi kita belum menemukan trigger di sini ya. Jadi istilahnya belum belum terdeteksi saja. Ya, kenapa kita butuh trigger? Karena trigger ini nanti dipakai untuk diprogram ya. Jadi ini dia masih membentuk satu base baru di sini, disebut base ya, sebelum dia naik lagi atau turun. Ya, dia masuk ke osilator, udah menembus ke yang bawah ini ya. Ini saya tandain. Yang bawah ini. Kemudian dia ternyata mantul lagi ya, mantul lagi. Karena dia ketemu dengan zona tadi yang tadinya adalah resisten menjadi support ya, kalau kita perhatikan di sini ya. Resisten menjadi support. Jadi dia akan bergerak, dan kalau bergerak di sini targetnya kemana? Dia targetnya adalah di atasnya yang ini nih, yang di atasnya yang ini. Jadi yang ini nanti yang menjadi target ini. Nah, ini menjadi target ini ya. Jadi kita berharap dia akan lari ke atas begini, terus balik lagi. Jadi kita mempunyai range yang mungkin lumayan ya. Di sini berapa persen? Ya, sampai 20% ya, kira-kira ya. Di mana kita akan cut ya, kalau dia berpindah ke range yang berikutnya lagi. Jadi cut-nya di sini nanti. Masuk ke yang besar di bawah. Ya. Tapi kalau dia mantul balik, berarti dia cenderung untuk di blok yang ini ya. Minatnya atau permintaannya ada di sekitar sini. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi dia akan bergerak, kemungkinan dia akan mengenai zona supply yang ini, yang pernah muncul ya sebelumnya ya. Ya, bisa terjadi, bisa juga tidak ya. Nah, ternyata dia mulai turun lagi dan tidak menyentuh yang merah ini ya. Nah, kita lihat ya. Ya, kalau sampai di bawah lagi ya artinya kita impas. Kalau lebih bawah lagi ya kita harus cut loss ya. Ya, Anda perhatikan ini juga cukup lama ya. Tapi kalau Anda cek, ini sebenarnya kalau misalnya di sini saja, sini sudah 8%, dan 10% ada ya. Jadi itu kan sampai atas itu 20% ya. Kita hanya ingin melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan indikator volume ini ya. Ini dia kembali ke zona supply-nya di sini yang ada gap ini. Dia bisa mantul ke atas, bisa ke bawah. Kalau tembus ke bawah ya harus di cut loss ya. Ini tadi ternyata sempat dapat ya,
Sempat hijau lagi, berarti dia beli. Nah, tapi ternyata belum naik ke atas, ini zonanya kan ya. Nah, ini berarti tembus ke bawah kita harus berubah ya. Berarti ini akan lari ke bawahnya lagi kemungkinan. Atau kalau dia ya ini lari ke bawahnya dan balik lagi ya ke atas ya. Nah, ternyata dia nggak kuat ke bawah. Ini sudah ada di bawah lagi. Ternyata malah dia naik ya, naik dan mungkin akan menuju yang atas ya. Atau ya kalau nggak kuat balik-balik lagi di sini ya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa di zona yang kosong-kosong itu cenderung cepat. Oh, ini ternyata cut ya, dia pindah ke zona yang bawahnya lagi. Nah, di sini dia bisa aja masih mantul balik ke atas, atau dia kemudian masuk ke kelompok yang besar ini ya. Nah, kelompok yang besar, nah kalau kita mau beli lagi, kita harusnya menunggu sampai di zona yang bawahnya, yaitu yang di sini ya. Jadi dia ternyata lagi downtrend ya, kita bisa tambah analisis trend sederhana ya. Ini sedang ada di point of control, yaitu daerah yang paling sering harganya dibeli ya. Jadi ini kombinasi antara harga dengan volume. Ini indikator yang cukup menarik ya. Nah, dia tertrigger tadi hijau lagi di sini ya. Nah, mungkin kita bisa membelinya di bawahnya, jangan di sininya, tapi di bawahnya. Ditunggu di bawahnya. Ya, belum tersentuh ya ternyata. Nah, lihat. Jadi perilakunya dia itu swing dari blok ya. Kadang-kadang kita tidak tahu dia mau lari kemana, kecenderungannya adalah dia nanti punya harga tengah di daerah point of control ini. Ini lagi naik. Sudah kemungkinan turun lagi ya. Kita perhatikan. Ya, ternyata berhasil nanjak sampai di tepi atasnya ini ya. Berarti dia sudah masuk ke zona supply-nya yang ini nih. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan ini dia Mei dia sudah kontak naik tapi terus nggak kuat turun, dia masuk ke overshot lagi terus naik ya lumayan ya, sekarang turun lagi. Nah, ini sebentar lagi akan terkena hijaunya lagi ya. Nah, berarti sekarang sudah oversold. Nah, di mana kita beli ya di celah itu, di harga di sekitar celah ini. Nah, ini ternyata tembus naik ke atas sampai ke yang paling atas ini ya, sini ya. Nah, apakah dia bereaksi? Ternyata bahkan masih tembus ya, lebih atas lagi ya. Ini kalau kita perhatikan ada zona-zona di sini kan ya, yang tadi sudah kita gambar juga sebenarnya. Terus dia balik lagi ya. Balik kemana ya? Kalau dia kuat di sini terus naik lagi, tapi jangan beli ya. Bisa juga di bawahnya sekarang kalau kita perhatikan, ini celahnya sudah berbeda ya. Celahnya sudah berbeda. Jadi ini adalah zona untuk kita bisa beli ya. Jadi ini sudah breakout sebenarnya. Kalau breakout itu dia lari cepat ya. Nah, cuman kita tidak bisa deteksi. Kita yang bisa kalau menggunakan volume itu untuk range ya, trading range ya. Ini tadi sudah masuk hijaunya, berarti beli di sini misalnya. Tapi ini agak riskan karena di atas dari apa ini kumpulan pembelian ini ya. Jadi dia yang jual beli di sini mungkin sedikit ya. Kalau di sini ini kelihatan menang banyak yang beli, tapi riskan. Sebenarnya akan lebih aman sampai di sini nih ya, sampai di sini. Nah, kalau kita percepat tadi kita sudah sampai di sini ya, akhir 2022 dan ternyata dia terjadi base di sini ya. Kemudian dia naik lagi, lalu mungkin di sini sebenarnya kita bisa cek dari volume profilnya, dia akan naik turun lagi, dan terjadi rentang lagi sampai break lagi, natural
reverse lagi, kemudian bisa saja naik lagi ya. Jadi bagaimana posisi BNI saat ini? Posisi BNI saat ini adalah dia habis break dari suatu range, terus dia ada natural pullback, dia akan menyentuh ini lagi, retrace di ini nih ada, kalau Anda perhatikan ini zona yang tadinya adalah supply atau resisten sekarang menjadi support ya. Jadi dia take di sini dan kemudian targetnya ya tentu saja kalau berdasarkan volume ya balik lagi ke atas. Demikian pembahasan kali ini tentang penggunaan indikator volume. Kita main-main saja, yang penting hasilnya bukan main.